Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk sesi pada saat ini kita akan segera menghadirkan narasumber kita untuk menyampaikan beberapa materi juga praktek tentang pembuatan abon lilin. Untuk narasumber kita yang pertama yakni Ibu Galuh SPI MP. Beliau adalah dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo. Untuk itu kami persilakan Ibu Galuh untuk segera menaiki panggung gembira. Cek. Oh, bisa. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin saya berdiri ya ibu-ibu ya. Saya di sini aja ya Pak ya. Ibu-ibu, perkenalkan saya Galuh Pramusyawardhani. Saya dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Mungkin sebagian dari ibu-ibu ada yang mengenal saya, itu Mbak Husnul Hasanah. Husnul Hasanah sama Mbak Umi. Ya, ini Mbak Umi ini merupakan UKM binaan dari dinas kami. Beliau-beliau ini bergerak dalam bidang olahan perikanan dan cukup sukses di bidangnya tadi. Banyak menjual, memasarkan baik di Kota Probolinggo sendiri, di kota-kota tetangga Pasuruan, Situbondo dan sekitarnya maupun lewat pemasaran online. Biasanya teman-teman ini dibantu oleh saling membantu ya, antara Mbak Husnul, Mbak Umi sama teman-teman UKM yang lainnya. Nanti saya cerita setelah yang ini dulu ya Bu ya. Nanti saya ceritakan lagi bagaimana membentuk kelompok, bagaimana bersosialisasi di dalamnya agar mendapatkan binaan dari dinas kita, dari dinas kami, Dinas Pertanian, Ketahanan dan Perikanan. Oke, yang pertama materi kita adalah menciptakan generasi sehat, cerdas dan kuat dengan gerakan memasyarakatkan makan ikan. Ya, baik. Kota Probolinggo ini merupakan kota yang kaya karena dia ada di pesisir utara pantai Jawa, dan kita memiliki banyak potensi di sini. Salah satunya adalah perikanan. Kenapa bilang begitu? Karena banyak hasil tangkap ikan yang didaratkan di Kota Probolinggo. Bu Ibu tahu nggak kalau kita hasil tangkap kita itu sangat besar, karena kita punya pelabuhan perikanan pantai Mayangan yang menampung kapal-kapal itu baik kecil sampai besar. Itu didaratkan di pelabuhan kita ini. Makanya hasil tangkap kita itu sangat besar sebenarnya. Beberapa kali baik itu Ibu Susi kan pernah ke sini, Ibu tahu nggak? Ibu Susi malah sempat main pedal itu kan ya. Bolak-balik itu Ibu Susi sama menteri-menteri itu sering ke sini karena kita punya potensi yang sangat besar. Nah, selain itu kita juga punya Tanjung Tembaga, punya sekarang Pelabuhan Niaga yang baru itu Ibu ya, yang besar di sebelah barat itu ya, itu juga. Jadi kita ini punya potensi yang sangat besar, potensi perikanan. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Kalau ibu-ibu sudah terbentuk dalam wadah kelompok pengolah dan pemasar, maka yang bisa ibu akses adalah ini dari kami: pelatihan diversifikasi, pendampingan perizinan, membuat EOSS itu kan,
terus pembinaan sanitasi higien, karena kami juga punya pembina mutu, terus pembinaan kelembagaan dan keamanan pangan, serta sertifikat kelayakan pengolahan. Ini bisa Ibu akses kalau Ibu sudah membentuk kelompok pengolah dan pemasar. Itu minimal ada 10 orang, Bu. Jadi baik dari dinas kami, dari provinsi, ataupun dari kementerian, nanti kalau Ibu sudah membentuk Poklasar, pasti akan dibina dari ketiga ini, DKP, Kota Probolinggo, provinsi, sama kementerian. Jenis ikan yang baik dikonsumsi yaitu diantaranya ikan patin, ikan lele yang akan kita olah pada hari ini, ikan kembung, serta ikan tuna lokal. Dan next, kenapa ikan lele? Karena satu, produksi budidaya di Kota Probolinggo sebagian besar adalah ikan lele. Karena ikan lele kan mudah dibudidayakan, Bu. Jadi produksi kami untuk budidaya di darat itu ikan lele. Kenapa kalau tidak dikembangkan itu sayang? Karena kan sudah tinggi produksinya. Jadi kan eman-eman. Ya, eman-eman kalau tidak dikembangkan lagi, kalau dijual utuh kan harganya 20 ya, 18 sampai 20. Untuk yang lebih sederhana 25 ya. Oh, maaf, sudah lama tidak beli lele. 25 ya. Iya, kemarin untuk sederhananya sih kami memberi pelatihan ke pesantren-pesantren itu. Sederhananya kami memberikan contoh lele bumbu, Mbak Umi. Sederhananya begitu. Dari harga 25 jadi 30 ya berarti ya. Iya, dikasih bumbu. Iya, dikasih bumbu, dikemas. Kemarin sih kemasnya sederhana karena kan pesantren. Dikemas di mika, kemudian dikasih label nama pesantrennya. Kemarin seperti itu. Ya, itu jadi eman kalau enggak dikembangkan lebih jauh lagi. Itu secara sederhananya adalah ikan bumbu. Nanti selain itu Ibu bisa diolah lagi, bisa dikukus, dipanggang, atau disup, atau lebih profesional lagi kayak Mbak Husnul dan Mbak Umi. Jadi bisa jadi abon. Itu nanti yang akan kita pelajari bareng-bareng ya, Bu. Nah, seperti ini kemasan Mbak Husnul yang sudah meng-Indonesia. Semoga mendunia. Mbak Husnul. Nah, ini Bu ya, bisa ditumis. Ini yang mudahnya begitu. Ditumis, direbus, dan diasap. Sebenarnya untuk pengasapan ini kami pernah rekor muri. Rekor muri itu ikan salem. Ikan salem di tahun 2018. Rekor muri kita, Bu. Saking tingginya produksi kita sampai punya rekor muri di ikan asap bertepung ya. Bertepung. Sayang, ya crispy. Sayang kalau produksi tangkap kita ndak dimanfaatkan semaksimal mungkin karena kita punya senjata. Kalau kata anu kan senjata ya. Senjata. Kalau kita ndak perangan, ndak digunakan kan eman untuk diri kita sendiri. Untuk kesejahteraan kita kan eman. Padahal produksinya besar begitu. Next, Pak. Nah, ini keunggulan ikan lele yang tadi saya sebutkan, harganya relatif murah, tapi kalau sudah diolah menjadi tinggi nilai jualnya. Ini berapa Mbak Husnul? Di pasaran bisa sama 18 sampai 20 sampai 30. Dengan 50 gram jadi 30.000. Bahan baku tadi sekitar 20 ya Mbak Husnul ya. 1 kilo 20 kan? Lele. Oh, 25. Ini untuk 50 gramnya tapi dengan penambahan dihitung juga ya Bu nanti ini kemasan, desain
ininya sama apa bumbu-bumbu, jangan lupa itu biaya produksi. Iya, penting untuk mengukur. Iya, itu menjadi nilai dimasukkan dalam penjualan, nilai penjualan biar kita enggak boncos ya Pak ya. Nah, selain itu Bu, kalau Ibu sudah membentuk Poklasa biasanya mendapatkan fasilitas satu lagi, halal. Kita membantu untuk halal, terus SKP. Mbak Husnul sedang menuju SKP. Next SKP. Terus Pak, next Pak, SKP itu sertifikat kelayakan produk. Jadi untuk di Kementerian Kelautan dan Perikanan, produk yang dijual itu biasanya harus ada SKP-nya Pak. Kayak berarti produknya sudah aman, secara mutu aman, secara produksi aman, karena di situ ada alur produksi, nanti ada seperti itu. Nanti kami fasilitasi. Terus Pak, next. Nah, ibu-ibu, ini peluang usaha perikanan atau lele tadi ya, atau lele tadi yang bisa ibu jadi ide. Nah, karena ikan bisa bertambah nilai jualnya setelah diolah. Yang paling mudah sih tadi ikan dibumbu. Selain dibumbu, diabon jadi dimsum. Ada sumpia, ada tortilla, ada pempek, bakso, kerupuk ikan, rengginang ataupun terasi ikan. Banyak Bu, banyak banget yang bisa kita jadikan ide untuk berwirausaha. Banyak banget. Kawan-kawan, mungkin ada yang bertanya silakan. Kami buka sesi pertanyaan. Bu, barangkali ada yang mau bertanya. Langsung ke WA. Alhamdulillah tadi Pak Niko sudah mengatakan menanggapinya. Tadi kayaknya Pak Niko ada pertanyaan cuma lagi. Tadi kayaknya belum mendengar. Berarti diulang lagi. Oke, terima kasih Pak Irwan. Tadi saya tanyakan adalah ketika lele itu tidak berasa, bagaimana pengolahannya agar itu muncul ciri khas lelenya. Tidak tahu itu ada lelenya, tadi cake lele, hanya muncul di tulisan atau bagaimana? Kalau sama-sama tidak ada rasa itu juga ini kurang kayak pengiri ada ciri khasnya, udang ada ciri khasnya. Kalau pilih tingkat tidak ada, kurang ada rasa ciri khasnya. Iya, memang lele ini memang sananya kan tidak berasa, memang tidak berasa. Makanya itu kita muncul di klasifikasi olahan ini Pak sebagai nilai tambah untuk membantu meningkatkan pemasarannya gitu. Kalau kita memunculkan rasanya, memang tidak ada rasanya seperti itu. Rasanya memang tidak ada rasanya, makanya dimunculkanlah sebagai abon lele dan olahan lainnya seperti itu sebagai nilai tambah produk. Jadi karena dia tidak berasa, makanya ditambahin rasa biar nilai penjualannya menjadi lebih tinggi. Seperti itu Pak. Memang tidak ada kita tahu kalau itu lele memang tidak ada. Bagaimana? Terima kasih sehubungan dengan berbicara lele. Bagaimana caranya membudidayakan lele
Kemudian apakah kita ini kalau misalnya masyarakat mempunyai keinginan untuk membudidayakan lele, apakah bibitnya akan dapat bantuan dari dinas terkait, termasuk alatnya. Mungkin kalau kita tidak punya lahan yang luas, mungkin ada yang seperti ya terpang itu, apakah kita akan mendapat bantuan dari RPS? Terima kasih. Dari Imam dari RPS Ibu Nami. Terima kasih Bu Nami. Menurut saya untuk sekalian nanti mungkin bisa kami gunakan untuk para balita kami di sini sebagai ketua posyandu RPA dan juga untuk mengatasi stunting khususnya nantinya, karena di kami itu masih banyak atau ada yang memang gizinya itu ya kurang gitu ya. Karena segala macam mungkin dari itu nanti bisa membantu untuk menggunakan balita itu. Ya intinya mungkin yang gratis mereka sedang. Terima kasih. Terima kasih Bu Nani. Jadi sebenarnya untuk memberikan kelompok itu di bidang penangkapan seperti mana, di bidang pengolahan seperti pengolahan kemasan, dan di bidang budidaya bahkan kami dari atas dari kementerian sudah dikasih checklist bahwa harus satu berkelompok itu. Jadi ibu-ibu berkelompok dulu untuk orang Orasa maupun KUB dari wilayah namanya nanti. Terus berkelompok dulu, lalu setelah jalan berapa tahun di sini kita tahu bahwa ibu-ibu dari kelurahan sampaikan memang ini tahu ya Bu ya. Baik. Bahwa ibu-ibu dari kelurahan ini serius dengan bidang perikanan. Seriusnya dilihat dari apa? Dilihat dari rumah kelompok. Kelompok itu biasanya melibatkan kami untuk sharing apa yang telah dilakukan dan rencana apa yang akan dilakukan serta kesulitan apa yang dan dilakukan itu selama 2 tahun. Setelah 2 tahun baru itu disampaikan proposal pada kami, akan kami lanjutkan ke kementerian atau provinsi itu. Jadi jadi kayak pacaran itu loh Bu, mereka kan berarti kita ada padaku apa Iya. kalau tidak terbukti saya nggak mau gitu. Kalau sudah terbukti ayo kita nikah, ya kan? Mau. Kalau cintanya tidak terbukti saya nggak mau. Kalau ketika sudah harus ada buktinya dulu, ada buku catatan, pertemuan rutin kapan, ini mulai kami itu jadi ada buktinya, nanti kami cantumkan, kami kirimkan ke kementerian provinsi. Jadi tidak bisa langsung. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivin Wijaya dan Terati dari Kelitij Bulus. Bu, yang saya tanyakan, apabila ada pengusaha baru atau mempunyai produk baru, apakah dinas pangan ini bisa membantu memasarkan atau ada keagripan yang
Ini. Kami dari Dinas Pertanian yang di sana operasi UPI bahkan namanya itu sendiri loh oleh Buyanto nah itu ketuanya yang biasanya mengakomodir semua produk di Kota Probolinggo yang mau pameran biasanya lewat Buyanto, Maria Utami. Tapi biasanya boleh perorangan, boleh nanti konsultasi dulu, nanti bisa membentuk kelompok minimal 10 orang. Mbak misalnya berapa dulu, nanti konsultasi ke saya juga bisa. Nanti bentuk kelompok. Nanti bisa kami bantu rasakan lewat kooperasi lagi. Tapi dengan menjadi anggota kooperasi. Nah, dari itu juga bisa harapan kami sih teman-teman kooperasi nanti bisa ikut ke kooperasi semua. Tapi sebenarnya nanti kami fasilitasi itu pemasarannya. Biasanya pameran tersebut di Batu, di sini, di situ. Monggo konsultasi tadi dibaca. Sebentar lagi. Iya. Gimana? Iya, terus ya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Suharyati, saya dari RW 4 RT. Saya mau meneruskan pertanyaannya Mbak Nani tadi untuk membuat apa ya? Membudidayakan ikan. Sementara ini ya, saya itu baru 2 bulan ini ya, itu punya peternakan kecil-kecilan. Sementara saya catering. Perikanan. Enggak, saya catering saya. Itu saya bikin peternakan perikanan itu tuh ya. Lalu saya ada yang bilang, coba lihat sampai mengajukan ke perikanan gitu ya. Caranya mengajukan ke perikanan itu bagaimana? Nah itu yang membudidayakan tuh anak saya tuh masih SMA kelas 1 Nah dia tuh saya punya lahan dan mungkin di RW 4 katanya Bu Nani tadi untuk bayi-bayi yang tadi tinggalmu ya bisa saya tinggalkan. Dan caranya itu bagaimana Mbak Galuh gitu untuk mengajukan itu loh Mbak Galuh nanti gitu. Nah, sementara ini sudah berjalan ada 1,5 bulan masih itu bibitnya beli sendiri, beli sendiri. Dan berjalan sudah. Cuma saya itu ingin meningkatkan ya caranya itu bagaimana untuk mendaftarkan ke perikanan gitu loh Mbak Galuh. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelaskan dulu ini bahwa bukti cengkaruan itu bukti cengkaruan itu dengan membentuk kelompok baik itu di angkatan UB di wilayah di Polrasan sekolah maupun di pembudidayaan kodrakan itu untuk mengakses bantuan itu harus kelompok dulu, baru setelah 2 tahun kami lihat itu benar-benar sudah melaksanakan perikanannya. Terus setelah itu kita bisa mengajukan bantuan. Kalau misalnya itu berapa ton? Lele semua ya. Kalau ibu mau gabung ke kelompok lain sebenarnya bisa. Nanti saya penyuluh wilayah untuk perikanannya. Wilayah itu Mas Yoga untuk budidayanya. Nanti ibu bisa kontak saya untuk kalau mau gabung ya. Kalau mau membentuk
lagi syaratnya. Kalau mau gabung ke kelompok lain, tapi dengan mengikuti ADART yang berlaku di kelompok yang seperti itu. Jadi semua bisa gitu, bisa gabung, tapi dengan mengikuti ADART-nya. Kita membentuk. Oke, nanti saya salurkan ke teman-teman di wilayah setempat. Gimana? Yes, kami. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir ya dari Pak Yiko. Itu ya. Kebetulan saya juga bawa lagi. Kebetulan ini tidak ada sebenarnya. Agak sempat ditawari untuk sekolah ini sama itu kelompok. Di sana namanya bisa menggunakan kelompok yang ada di Bojonegoro. Bukan saya juga bertanya, monggo kalau mau, cuman budaya itu tidak mudah. Mungkin ibu Gunani bisa pada begitu, jangan dianggap seolah-olah budaya itu wah, berarti yang gagal. Makanya hati-hati ketika aku jadi olah, jadi ini, hati-hati, tapi istri tadi itu sudah mau dibantu, tapi masalahnya siapa yang merawat, siapa yang jadi tidak mudah, sehingga perlu betul-betul diantisipasi. Tapi kalau namanya itu ya mau saja, tapi kalau waktu itu ya mudah. Betul-betul kalau mau kolaborasi gabung, silakan. Karena sudah banyak yang dibantu kolam lele dan apa kolamnya sudah ada satu besar. Hari pertama kok jadi setelah panen beli lagi bingung. Yang jadi karena ujungnya begini kok dipakai ada kalau beli kalau tahu caranya bisa mengolah bahan yang ada seperti ikan laut yang sudah dipakai, sudah ayam dan ini kan, tapi ada caranya. Kalau ibu berminat, monggo merapat ke teman Ani, karena bisa ke beliau ada di perusahaan namanya Pak Sandi, di pengalaman. Dia sudah berapa kali pakai dan mengatakan dengan belum dengan cara-cara tertentu yang sehingga hasilnya itu bisa didapatkan. Jadi tidak hanya juga cantik, dijelaskan tidak bisa begitu. Itu kalau ngomong akhirnya berdiri terus aku sih karena ke sana. Tidak bisa karena budaya itu adalah tujuan dari ekonomi. Kalau cuma bagi-bagi budaya itu, karena kalau sudah di perusahaan benar-benar dilakukan, semua proses harus diikuti sehingga nanti bunyinya untung, bukan untung. Kalau untung yang berjalan, itu kuat. Kenapa? Tapi lokasinya adalah lokasi rapat dengan penduduk. Bagaimana kalau banyak protes itu harus jelas sebenarnya, tapi ada cara kalau mau belajar. Sehingga meskipun di perkampungan itu ada beli itu tapi cara ekonomis harus tanyakan karena tapi kalau sudah mengatasi karena ada saya waktu di sana itu protes warga karena para milik karena bangunan karena apa yang dipakai adalah semuanya kurang sehat kalau tidak harus terus tapi lain yang bisa kalau ini jadi itu. Nah kalau saya kalau ibu mau ini tidak perlu tidak ini untuk beli ini yang murah jualan itu jadi jangan dikatakan oleh dari produsen sampai konsumen lakukan jangan kalau misalnya memang produsen itu pada ini kalau kita ambil peran diambil dibeli ini apa aja dibeli karena murah jadi jualan sampai kalau dari hulu sampai
Yang semua ada. Kalau ketika beli tengah-tengah, kalau bisa aja. Nah, tadi juga karena beli pun harus ada kriteria yang mau ambil besar, mau ambil kecil, yang harus resikonya harus disini. Dan kita kurang jadi saya pikir sampaikan tadi itu fakta besar, tapi harus terpikir bahwa kita ambil perannya. Saya kira pun peran ibu hanya mampu menjual, seperti itu. Mulai itu loh, harus lihat loh. Kalau dari situ kita harus melihat diri saya sendiri bahwa kita masyarakat kita perlu kita yang mampu hanya korupsi kita perlu merasakan. Jadi kemudian kalau seperti ini menjadi kolaborasi kita perannya Amina ada di mana? Ada yang di Pak kita ada merasa berarti intinya menurut Pak Jeko ya, menurut Pak Jeko adalah fokus di mananya ya dikerjakan oleh ahlinya. Jadi kalau ibu di pengolahan ya pengolahan, budaya ya, tapi kan butuh kemungkinan untuk belajar ya Pak ya. Lebih lanjut sama ibu atau bisa ke saya aku guru yang ada di wilayah sana. Sementara itu maklum Pak Ibu adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kalo dan Pak Ibu. Demikian tadi Bapak Ibu untuk sesi yang pertama kita beri bertahan proses Ibu Kalo dari Dinas Pertanian.